Perburuan unit penyimpanan profesional sedang sangat digemari akhir-akhir ini. Kegiatan ini juga menarik banyak perhatian orang-orang di seluruh dunia karena ada banyak acara TV yang berfokus padanya. Tapi bukan cuma para pemburu unit penyimpanan yang bisa dapat untung besar dengan temuan mereka. Satu pasangan dari Arizona hanya menginginkan sebuah sofa, tapi mereka enggan membeli yang baru atau membayar mahal untuk itu. Jadilah mereka mengikuti sebuah lelang di mana mereka menawar senilai 150.000 untuk sebuah sofa tua. Karena furnitur itu tidak dalam kondisi bagus, mereka akhirnya membeli sofa tersebut beserta kontainernya. Saat memeriksa unit penyimpanan itu, mereka dapat kejutan luar biasa. Mereka menemukan sebuah boneka beruang tua yang penuh berisi uang tunai. Mainan kecil itu berujung mendatangkan mereka uang sekitar 4,5 miliar rupiah. Pada tahun 2011, seorang pria mendapat temuan menarik setelah dia memeriksa isi loker penyimpanan di San Fernando Valley. Dia menemukan sebuah buku komik khusus berjudul Action Comics No. 1. Pria itu tidak tahu betapa berharganya temuan ini sampai dia membawanya ke seorang ahli untuk diteliti lebih lanjut. Ternyata, itu adalah buku komik pertama yang menampilkan Superman. Tapi meskipun dia ingin meraup untung darinya, pria itu harus mengembalikannya kepada pemilik sebelumnya. Ceritanya, buku komik itu dicuri dari seorang aktor terkenal yang sangat menggemari komik, khususnya Superman. Aktor tersebut telah melaporkan buku itu hilang kepada perusahaan asuransi dan pihak berwenang. Tapi bukunya tidak bisa ditemukan. Buku komik yang diperkirakan bernilai sekitar 15 miliar rupiah ini akhirnya kembali kepada pemiliknya 11 tahun setelah dicuri. Benda antik luar biasa lainnya ditemukan di sebuah unit penyimpanan di Melbourne, Australia. Benda itu adalah sebuah sepeda motor Harley Davidson 8 Half Racer tahun 1927 dengan sespan. Berdasarkan pendapat para ahlinya, kendaraan keren ini sudah berada di sana selama lebih dari setengah abad sebelum muncul kembali pada tahun 2015. Sepeda motor ini kemudian dijual tak lama setelahnya dan dibeli seharga lebih dari 7 miliar rupiah. Beberapa lelang unit penyimpanan yang terbengkalai memang seru karena kita tidak tahu apa yang akan ditemukan di dalamnya. Dan itu terlepas dari berapa banyak keuntungan yang akan didapatkan. Inilah kisah sepasang suami istri dari Long Island yang hanya menghabiskan 1,5 juta rupiah untuk barang terbaik yang pernah mereka beli. Di dalam unit misteri mereka, tersembunyi sebuah mobil sport Lotus Esprit Custom tahun 1976. Mobil ini tidak hanya istimewa karena desainnya, tapi juga merupakan mobil yang digunakan dalam film James Bond tahun 1977, The Spy Who Loved Me. Awalnya, pasangan ini tidak tahu kalau mobil ini sangat terkenal. Jadi, mereka cuma mencari cara untuk memperbaikinya agar bisa terus menggunakannya. Mobil itu memang kelihatan sangat keren. Setelah membawanya ke bengkel, mereka baru tahu bahwa ada hal yang istimewa dari mobil itu. Tak lama kemudian, mereka pun tahu dari mana asalnya dan akhirnya menjualnya di sebuah lelang pada tahun 2013. Harganya $997.000 atau lebih dari 15 miliar rupiah loh. Seseorang dari California Selatan menemukan sesuatu yang luar biasa di sebuah unit penyimpanan yang terbengkalai pada tahun 2017. Loker itu penuh dengan video-video vintage, perangkat keras game, dan cartridge game. Setelah dia membawa barang-barang itu untuk diperiksa, dia mendapati bahwa temuannya bernilai lebih dari 750 juta rupiah. Di tahun 2010, seseorang cuma membayar sekitar 4 juta rupiah untuk sebuah unit penyimpanan besar yang tampaknya hanya berisi perlengkapan salon sederhana. Tapi setelah memeriksanya lebih teliti, orang itu menemukan sebuah benda tersembunyi yang ternyata sangat berharga, yaitu sebuah piano Marshall & Wendell tipe Salesman buatan tahun 1928. Setelah ditelusuri lebih lanjut, harga alat musik itu diperkirakan berkisar antara 150 hingga 180 juta rupiah. Teknologi luar angkasa di unit penyimpanan yang terlupakan, unit ini dilelang di Florida. Setelah memeriksanya, pemiliknya menyadari bahwa di dalamnya ada sebuah roket NASA dan jam hitung mundur. Rupanya, benda-benda itu dimasukkan ke unit penyimpanan setelah program yang seharusnya menggunakannya dihentikan. Temuan ini menjadi sangat terkenal, bahkan sampai masuk TV.
Para penggemar penyanyi terkenal juga bisa mendapatkan kejutan di unit penyimpanan yang ditinggalkan. Berikut ini adalah cerita tentang unit yang berisi barang-barang pribadi Aretha Franklin. Sebagian besar barang-barangnya diangkut ke sana setelah terjadi insiden di rumahnya. Dia akhirnya membiarkan saja barang-barangnya. Belakangan, dia mengaku sudah lupa soal barang-barang itu. Di pelelangan, barang-barang seperti tas, pakaian, dan bahkan kwitansi atas namanya ditampilkan kepada publik. Serupa dengan itu, tersimpan di dalam loker yang dulunya milik ayah Michael Jackson, terdapat lebih dari 250 rekaman yang belum terjamah dan belum pernah dirilis. Saat sang raja pop menulis dan memproduksi lagu-lagu itu, dia tidak sedang terikat kontrak. Jadi, secara teknis, tidak ada kepemilikan legal atas lagu-lagu tersebut. Selain itu, loker tersebut juga berisi banyak sekali foto-foto sang penyanyi terkenal dan benda-benda pribadi milik keluarga Jackson. Beberapa dari benda-benda itu dilelang, sementara beberapa lainnya diambil kembali oleh keluarga dengan harga yang mahal. Hal ini menunjukkan bahwa menunggak pembayaran unit penyimpanan bisa merugikan bagi semua orang, tidak peduli seberapa terkenalnya dirimu. Tidak semua barang yang ditemukan di unit penyimpanan adalah benda mati, meskipun ini kedengaran aneh. Ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa seorang pria selalu bertemu seekor kucing ketika mengunjungi unit penyimpanannya secara rutin. Dia tidak tahu bagaimana kucing itu bisa masuk ke sana dan kenapa ia terus kembali datang. Jadi, dia memutuskan untuk membawa si kucing pulang. Gak disangka kalau ternyata bisa dapat anabul baru di unit penyimpanan, ya kan? Kisah-kisah soal loker penyimpanan lainnya tidak seberuntung itu, seperti yang terjadi pada tahun 2011 ini, saat seorang pria mengira dia akan dapat untung besar jika bisa mencuri beberapa barang berharga dari loker yang ditinggalkan. Tapi ketika sedang mengisi tasnya dengan barang-barang yang berhasil dia dapatkan, seorang penjaga keamanan melihat pintu loker tersebut terbuka. Karena tidak mendengar suara apapun dari dalam, penjaga itu memutuskan untuk menutup pintu. Dia mengira pemiliknya tidak sengaja meninggalkannya terbuka. Tak perlu dijelaskan lagi, pencuri itu terjebak di dalam dan akhirnya ditangkap serta diserahkan ke polisi setelah dia mencoba melarikan diri. Menyimpan barang di unit penyimpanan mungkin terdengar seperti ide yang bagus saat kita membutuhkan lebih banyak ruang di rumah, tapi belum ingin membuangnya. Tapi ada beberapa aturan yang harus kamu patuhi, karena tidak semua barang aman atau diizinkan untuk disimpan di unit penyimpanan. Contohnya saja kendaraan. Di AS, sebagian besar penyedia unit penyimpanan hanya menerima kendaraan yang sudah terdaftar, diasuransikan, dan dalam kondisi masih bisa dikendarai. Dan ini tidak hanya berlaku untuk mobil, ini juga berlaku untuk trailer, kapal, dan bahkan truk. Jadi, segala macam dokumen pendukung harus disiapkan sebelum bisa memindahkan barang itu ke fasilitas penyimpanan. Untuk alasan yang sudah jelas, barang yang tak tahan lama tidak boleh disimpan di sini. Ini termasuk makanan yang perlu didinginkan, makanan yang tidak disimpan dalam wadah kedap udara, dan bahkan makanan hewan peliharaan kering dalam beberapa kasus. Sebagian besar perusahaan yang menawarkan ruang penyimpanan melarang barang-barang itu karena bisa mendatangkan serangga dan hewan pengerat atau bisa memicu bakteri dan jamur berkembang di dalamnya. Kamu mungkin berpikir bahwa makanan kaleng boleh disimpan di sini, tapi di sebagian besar tempat, makanan kaleng juga tidak diizinkan. Hal ini karena unit penyimpanan standar tidak memiliki sistem khusus untuk mengontrol suhu di dalamnya, dan beberapa kaleng makanan bisa meledak di tempat yang panas. Tanaman juga tidak diizinkan disimpan di unit penyimpanan. Tanaman tidak hanya membutuhkan sinar matahari untuk tumbuh subur, tapi juga bisa menjadi sumber serangga dan hama. Selain itu, beberapa tanaman bisa menimbulkan bau yang tidak sedap jika tidak dirawat dengan baik. Jadi, sebaiknya letakkan tanaman di luar atau berikan kepada orang lain jika tidak muat lagi di dalam rumah.